Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 12, bersyukur. Habibie membuka pintu kamarnya. Pria itu sudah tidak sabar, ingin menanyakan kabar ini langsung dengan istrinya. "Dek," Habibie menunjukkan alat tes kehamilan di tangannya. Pria itu tersenyum dan duduk di tempat tidur. Arumi memandang suaminya dan sedikit tersenyum. "Arum lupa mas, ternyata sudah telat 1 minggu," jawabnya. "Jadi ini beneran?" Habibie membesarkan matanya. Arumi menganggukkan kepalanya. "Alhamdulillah ya Allah." Habibie meluk istrinya dan menciumnya. "Terima kasih ya sayang, terima kasih." Habibie mencium Arumi berulang-ulang kali. Dirinya tidak percaya dengan kabar ini, mengingat jarak kehamilan yang sekarang selisih 18 tahun dengan Zidan dan juga Zainab. "Iya mas," Arumi tersenyum dan memeluk suaminya. "Pantas aja tingkahnya aneh." Habibie menarik hidung Arumi. Arumi hanya tersenyum dan memeluk suaminya. Arum gak nyangka akan hamil. "Rezeki kita dek, di saat usia tua, anak-anak sudah mau lepas satu persatu, kita diberi rezeki anak yang akan menemani kita di rumah. Padahal mas sudah berpikir bahwa sebentar lagi rumah kita pasti akan sepi." Setelah Fira menikah, Zainab dan Zidan yang belum tahu akan melanjutkan kuliah di mana. Namun ternyata kita diberi rezeki seperti ini. Rasanya sungguh luar biasa. Habibie tidak ada henti-hentinya mengucapkan syukur atas rezeki yang diberikan untuknya. Zidan katanya mau kuliah di Amerika sama dengan Al-Ghazali. Arumi tahu bahwa kedua anak itu memang begitu sangat akrab dan selalu ingin bersama, termasuk memilih universitas yang akan mereka masuki setelah tamat SMA ini. "Iya nggak apa-apa kalau kuliah di Amerika. Di sana juga ada keluarganya Mas Andro." Habibie tidak mencemaskan bila putranya ingin melanjutkan kuliah di Amerika. Keluarga mereka memang sudah sangat dekat sejak dulu dan saling mengenal. Arumi menganggukkan kepalanya ketika mendengar jawaban suaminya. "Tapi Arum hamilnya sudah terlalu tua mas, nanti diketawain orang." Arumi memandang suaminya. "Siapa bilang istri mas tua? Adik masih muda gini, nambah 2 kali lagi masih bisa." Habibie tersenyum. Pria itu mengusap perut istrinya dan menciumnya. Mas semangat amat sih nambah anak. Satu ini aja mas, jangan 2." Arumi mencubit pinggang Habibie. "Iya dek, 1 aja sudah alhamdulillah mas rasanya." Habibie tersenyum. Pria itu mencium perut istrinya sebanyak yang dia mau. "Kenapa bisa tahu ini? Gimana ceritanya?" Habibie sama sekali tidak ada berpikiran bahwa istrinya hamil, meskipun melihat tingkah laku istrinya yang berbeda daripada biasanya. Fira yang nyuruh Arum untuk ngecek. Katanya Arum beda. Fira bilang Arum seperti ini ketika hamil adiknya. Sebenarnya Arum gak yakin, tapi karena dia ngotot, ujung-ujungnya Arum coba. Setelah diingat-ingat lagi, Arum sudah telat 1 minggu. Arumi tersenyum. "Ya ampun, kalau Fira nggak jeli, kita nggak tahu ya dek. Baru tahunya pas sudah lahir aja kali ya." Habibie tertawa. Arumi tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. "Apa kata dunia mas, bu dokter hamil nggak tahu sampai anaknya keluar baru nyadar. Pasti akan menghebohkan dunia persilatan. Tapi bisa aja adik berpikir kalau sudah nggak mungkin kan?" jawab Habibie. "Iya mas, pasti seperti itu. Arum benar-benar nggak nyangka mas. Rasanya senang sekali," jawabnya. "Iya sayang, mas juga. Sampai sekarang masih rasanya nggak percaya." Habibie mengusap perut istrinya dan kembali menciumnya. Safira memandang ponselnya. Dengannya panggilannya masuk dari Dafa. Melihat nama Dafa yang memanggilnya membuat Safira merasakan gejolak di hatinya. Ada rasa tidak tega ketika ingin memberitahukan kepada Dafa mengenai keinginannya.
Cukup lama Safira membiarkan ponselnya berdering, sambil terus memikirkan apa nanti yang akan dikatakannya. Setelah yakin dirinya bisa berbicara dan memberikan alasan yang tepat, Safira mengangkat sambungan telepon tersebut. "Halo, Assalamualaikum," jawab Safira. "Waalaikumsalam Fir, aku jemput kamu ya," ucap Dava. "Enggak usah Fa," jawab Safira. Dava merasakan sesak di dadanya ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Safira. "Kenapa Fir?" "Hari ini aku nggak ke kantor. Aku mau di rumah aja temani Mimi," jawab Safira. Safira memutuskan untuk tidak ke kantor hari ini agar Dava tidak menjemputnya ke rumah. Apa yang dikatakan oleh Miminya sangat benar. Dirinya sudah akan menikah dengan Vino dan bisa saja kehadiran Dava membuat acara yang sudah dipersiapkannya gagal. Saat ini dirinya hanya menunggu calon suaminya kembali dari Amerika. Dan setelah Vino kembali dari Amerika, mereka akan melangsungkan pernikahannya. Dipandangnya cincin di jari manisnya. Cincin ini sudah melingkar di jari manisnya sekitar 4 bulan yang lalu. Bila Dava memahami bahwa dirinya sekarang sudah menjadi calon istri Vino, sudah pasti pria itu tidak akan mau mendekatinya, walaupun hanya sebatas bersahabat seperti yang dikatakan oleh Miminya. "Emangnya Mimi Arumi kenapa?" tanya Dava. "Mimi lagi hamil Pak," jawab Safira dengan tersenyum. "Alhamdulillah, aku sangat senang mendengarnya. Nanti aku akan ke rumah untuk melihat Mimi," jawab Dava. Dava memang begitu dekat dengan Arumi. Sejak dirinya lahir, Arumi dan keluarga besar Habibi yang tulus menyayanginya. "Iya Fa, datang aja," jawab Safira kemudian. "Apa sudah selesai semua masalah klien yang akan sidang lusa?" Dava menanyakan kasus yang ditangani dirinya bersama dengan Safira. 80% oke. Fira sudah kumpulkan semua bukti, namun masih ada sedikit lagi yang harus Fira selesaikan. Masalah yang ini akan Fira selesaikan saja di rumah. Safira menjelaskan kepada Dava, kasus yang saat ini ditangani mereka tanpa mendapatkan uang bayaran, karena kliennya yang dibelanya orang yang tidak mampu. Namun bagi Safira, dirinya menjadi pengacara bukan hanya semata-mata karena rupiah. Bahkan bisa dikatakan, pendapatan yang diperolehnya dari YouTuber saja sudah melebihi dari pendapatannya di ranah hukum. Tujuannya menjadi pengacara untuk membantu orang yang terjerat hukum dan tidak memiliki uang untuk membela diri. Sehingga Safira lebih banyak menyelesaikan kasus yang tidak mendapatkan bayaran. Saat ini, namanya dan juga Dava sudah mulai naik. Perkara mereka pegang selalu menang. Hal ini membuat Safira begitu banyak mendapat tawaran menyelesaikan kasus dari penguasa yang berduit. Namun tidak semua kasus yang ditawarkan diambilnya. Dirinya selalu menyeleksi kasus yang dianggapnya layak untuk dibela. "Ya sudah kalau begitu," jawab Dava. Setelah mengetahui alasan Safira tidak ingin dijemputnya, Dava merasa lega. Padahal tadi dirinya sangat gugup dan panik ketika mendengar Safira menolak untuk dijemput. "Dav, Fira mau ngomong." Safira diam. "Ngomong apa?" tanya Dava. "Fa, Dava tahu kalau Fira akan menikah sama Vino." "Iya, terus kenapa?" tanya Dava yang merasakan perih di hatinya. Namun dirinya tetap selalu menutupi rasa itu dengan sikapnya yang terlihat sangat santai. "Fa, mulai dari sekarang, Dava gak usah lagi antar jemput Fira. Dava juga tahu kalau Fira sudah disiapkan pengawal pribadi khusus dari Pipi. Jadi Dava tidak perlu cemas." "Tapi Fir, Vino," Dava menghentikan ucapannya ketika Safira memotong perkataannya. "Fira mohon Fa, agar Dava mau memahami Fira saat ini. Dava tahu seperti apa sifat Vino. Dia tidak ingin bila Fira dekat sama siapapun, termasuk dengan Dava. Vino itu sangat cemburuan Fa. Jadi mulai dari sekarang sebenarnya kita jaga jarak ya Fa," Safira berkata dengan sangat berhati-hati. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.